Takopi, sebuah anime yang bahkan gue nggak tahu ini ada kalau bukan karena kalian semua rekomendasiin gue untuk nonton, jadi gue ucapkan terima kasih. Ini adalah anime yang bener-bener nggak gue sangka-sangka bisa membuat gue penasaran, pengen banget buru-buru waktu berjalan cepat biar gue bisa dapetin episode berikutnya. Dan akhirnya anime ini pun jumlahnya cuma 6 episode dan gue sangat-sangat nggak nyangka di tahun 2025 kita diberkahi men dengan banyak banget anime bagus. Dan bagusnya itu bukan cuman oke tapi kayak gue bagus banget, enggak, gue bisa lebih bagus, enggak, gue juga nggak kalah bagus dan lain-lain. Dan Takopi itu juga nggak cuman bagus secara animasi, tapi secara cerita juga menantang. Seperti biasa, sudah pasti spoiler. Basically, seluruh video yang opening kalau udah nge-review, ngebahas sesuatu pasti juga spoiler. Jadi sangat-sangat tidak aman dari spoiler. Jadi ya, apa sih No pendapat lu mengenai Takopik? Yoi. Apa-apa tuh udah lu pik-pikin deh sekarang ya. Tapi gue tetap mau ikutan sih. Apa pendapat gue mengenai Takopik secara lengkap dari 1 sampai 6 dan tamat? Gue udah bikin video tentang pendapat gue mengenai 3 episode pertama Takopi. Buat yang belum nonton dan pengen tahu pendapat gue awal-awal mengenai 3 episode series anime ini, kalian bisa nonton di thumbnail yang kayak gini. Yang ini dari review sampai tamat ya, jadi 6 episode. Sesimpel hal tersebut aja masih ada yang gak bisa bedain loh di video-video gue terakhir ini. Gue baru nonton 4 episode dan gue bilang ini adalah review gue sampai episode 4, dibilang buru-buru banget nge-review. Dan ketika nanti gue lanjutin nonton dan ternyata gue jadi suka, dibilangnya jilat ludah sendiri. Tapi ya udahlah, urusan keterbatasan kalian itu kerugian kalian sendiri. Gue mau lanjut gimana pendapat gue mengenai Takopi ini. Ada cerita lucu dikit deh sebelum kita lanjut nih. Jadi tuh kan beberapa hari lalu tuh Takopi episode 6 tayang tuh ya. Dan gue tuh kebetulan lagi ada acara Nakama Main di Surabaya. Thank you semua yang udah datang dan support acara tersebut. Nah udah mulai tuh DM-DM aneh-aneh masuk. Bang, buruan nonton episode 6 bang. Bang, ditunggu reviewnya bang Takopi bang. Bang, seperti biasa bang, kan lu udah nonton 3 episode awal. Sekarang udah habis nih bang, please bikin videonya lagi. Wah, gue jadi penasaran dong. Gue jadi pengen buru-buru nonton dong. Tapi masih gue tunda-tunda tuh. Sampai ada satu DM yang menurut gue mencurigakan nih. Tulisannya tuh kayak, bang, buruan nonton episode 6 Takopi karena, nah ini kan kalau lu buka IG gitu kan kayak ada yang karena, tapi lu mesti buka dulu semuanya baru kelihatan semuanya kan. Gue curiga nih, sudah mulai nih DM tidak punya otak masuk nih yang pengen nge-spoil saya nih. Ya udah, gue paksa lah, gue tonton aja lah di kereta gitu kan, daripada gue kena spoiler lewat di timeline. Dan ini menurut gue sangat-sangat gue nggak mau kena spoilernya. Dan gue tonton dan gue nangis di tempat umum, gue nangis di kereta. Gue kayak netesin air mata. Mungkin banyak yang nggak sadar, tapi gue netes air mata di kereta gara-gara nonton Takopi episode 6. Dan gue kayak, ini sampai sekarang air mata gue mau keluar lagi kalau ngebayangin momen episode 6. Dan luar biasa, anime ini tamat dengan apa ya, sesuatu yang gak gue sangka. Bahkan perjalanan anime ini pun gak gue sangka. Gue bener-bener ngerasain sebuah apa ya, sebuah teguran gitu, sebuah nasihat. Apakah lo yakin lo bisa jadi orang tua yang membahagiakan anak lo? Atau lo cuma bisa jadi orang tua yang bikin anak? Sekolahin mah sekolahin, kasih makan mah kasih makan, cuman anak lo bahagia nggak? Sangat sejalan ya dengan prinsip gue yang child. Dan ya, di episode 6 ending terakhir itu menurut gue ending yang istimewa. Bukan yang sempurna, bukan yang plot twist atau gimana. Menurut gue ini ending bener-bener ending yang Deus Ex Machina. Tapi bukan berarti jelek. Kalian tau Deus Ex Machina gak sih? Kayak sesuatu yang diada-adakan, yang tadinya nggak ada, tapi untuk membuat plotnya jadi maju, diada-adain. Yaitu adalah kekuatan Takopi yang harus sacrifice happy powernya biar dia bisa menggunakan kembali gadgetnya yang rusak. Dan menurut gue itu sangat Deus Ex Machina. Dan menurut gue, I don't care. Bukan kayak apa ya, sesuatu yang rusak, malah sesuatu yang emang apa ya, mungkin malah menjadi pesan buat gue kayak, ini adalah ending yang bisa dibuat karena ini fiksi. Ngerti gak lo? Kalau ini bukan fiksi, mungkin ending ini nggak akan terjadi. Mungkin timeline 1 yang akan terjadi, atau timeline 2, timeline 3 itu nggak akan ada. Timeline 1, timeline 2, timeline 3 itu apa no? Nah ini yang akan gue bahas nih. Mungkin pada nggak sadar, ya sadar sih seharusnya. Ya kali lu pada nggak sadar, aneh banget kalau lu nggak sadar. Yaitu adalah 3 timeline di cerita ini. Ya, Takopi itu ternyata adalah time travel parallel universe. Dan bagus nggak kayak Marvel. Ayo gue sebut lagi lo, apa lu nggak suka lo ha? Ini yang gue bikin shock di episode 5 gitu. Kayak ternyata What? Ternyata selama ini Takopi itu bukan punya si Shizuka, tapi punya Marina. Dia ke Shizuka malah buat bunuh Shizuka, tapi dia lupa. Wow. Gila, ini penulisnya bener-bener kayak nulis tuh tangannya langsung keluar api gitu loh, kayak gitu loh. Lu pikir gue cuman bikin sebuah takopian untuk ini semua? Enggak men, kertasnya keluar api dan segala macam. Ternyata ini time travel. Jadi ada 3 timeline. Timeline yang pertama adalah timeline Marina menurut gue ya, yang dimana ya dia ketemu Takopi pas udah gede, tapi dia bundir. Dan akhirnya dia kembali ke masa lalu ke Takopi ya untuk ngebunuh Shizuka. Timeline 2 ini timeline Shizuka nih, yang dimana timelinenya adalah timeline yang kalian tonton sampai episode 5 tuh, yang sampai akhirnya Marina mati, Naoki snap, dan Shizuka pun juga
snap. Dan ending kita itu adalah timeline ketiga yang dimana Shizuka dan Marina bisa memperbaiki hubungannya walaupun masih kayak sunderean gitulah. Beberapa dia nggak suka tiba-tiba kekuatan Takopi itu ada, beberapa dia nggak suka gara-gara gambar Takopi dong mereka berdua jadi bisa ngobrol, jadi bisa berbaikan. Memang aneh. Memang gak make sense. Gue setuju banget. Emang agak susah untuk diterima awalnya. Gue sangat mengerti dan sangat menghargai argumen kalian karena memang itu yang akan lu rasain pada saat lu ngelihat itu. Tapi gue akhirnya setelah mengerti bahwa ini sebenarnya 3 timeline yang berbeda dan sebenarnya apa sih kekuatan Takopi? Kekuatan Takopi ini sebenarnya bukan ngebaliin masa lalu menurut gue, melainkan ini lagi-lagi interpretasi gue, mungkin salah mungkin benar, dan karena nggak dijelasin dengan clear, tapi ada hintnya. Memang nggak dijelasin clear sama author, tapi ada hintnya menurut gue, yaitu adalah sebenarnya Shizuka dan Marina di timeline yang ketiga itu tuh dapat memori mereka di timeline mereka masing-masing, karena mereka ngeliat Takopi, mereka inget itu Takopi, tapi mereka kayak mungkin masih kecil dan mereka kayak masih sunderean, nggak mau ngakuin kalau mereka itu sebenarnya pengen berbaikan, ya nggak sih, pengen berjabat tangan gitu lah, pengen menyelesaikan ini semua gitu. Bahkan sampai yang mereka ketemu pulpen dan pulpennya mirip Bani Saturnus something, gue lupa namanya, dan mereka bisa inget dengan jelas tapi mereka nggak mau ngakuin itu mereka inget itu dari mana, atau memang mereka samar-samar ingatannya, but that's what happened, dan timeline ini jadi make sense gitu kalau misalnya mereka jadi bisa komunikasi dengan baik. Dan Takopi di situ memang jadi penyelamat gitu, jadi Doraemonnya gitu. Tapi ini yang pesan yang menurut gue keras sih. Dan mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang enggak, pastilah. Menurut gue tuh Takopi di sini tuh adalah bentuk pesan kepada kita semua di dunia nyata yang I can fix her, I can fix him gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue tau lah beberapa orang tuh berusaha untuk deketin cewek karena ceweknya kesusahan dan lain-lain, ada masalah mental, mau dibantuin, mau diurusin, tapi lu mau nggak ngurusin orang yang punya penyakit mental itu 100% gitu loh, yang bahkan ketika itu benar-benar bisa ngorbanin diri lu juga gitu. Bisa nggak? Nah, ya itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang cepat juga untuk dilakuin gitu. Bahkan lu mesti pindah 3 timeline gitu untuk ngebayangin Shizuka sama Marina, kan sesuatu yang gak mudah gitu, dan bahkan menggunakan seluruh kekuatan lo gitu. Mungkin itu yang gue tangkap dan mungkin interpretasi lo pada berbeda gitu. Tapi gue lihat banyak orang yang cuman kayak nggak, penyakit mental tinggal diajak ngobrol gitu kan, kayak udah. Episode favorit gue, yang sangat favorit buat gue, itu adalah bukan episode 6, bukan episode 5, episode 4. Gue sangat menikmati sekali episode 4 secara visual dan secara cerita ya semua ya, tapi menurut gue visualnya paling nendang. Itu menurut gue director dan para animatornya tuh bener-bener yang kayak let me show you what I can do, man. Let me tell the world ya, gimana cara gue bisa menganimasikan cerita sederhana yang gak ada berantem-berantemnya tapi tetap kelihatan kalau animasinya mahal. Itu episode 4 ya, si Naoki dengan masalah keluarganya itu yang POV ibunya jalan, POV tiba-tiba kayak kuenya keluar warna, terus kuenya tiba-tiba dari berwarna jadi jelek, terus yang dia berusaha untuk nyelamatin Shizuka tapi Shizuka kayak cepet gitu, jalan cepet gitu, terus yang ada cahaya buat dia bisa masuk gitu loh, yang dia bisa ketemu sama si Jun ya. Itu banyak banget kalau gue mau sebutin semuanya kayaknya nggak bisa hafal gue, tapi lu mesti nonton sekali lagi episode 4 men, kalau lu mau ngeliat bagaimana visual dan animasi di situ tuh bener-bener dewa dan paling dewa dari seluruh episode. Semuanya bagus, tapi kalau mau nanya gue yang paling peak mana dari Taco Peak ini ya episode 4 men, itu bener-bener wow, keterlaluan indahnya itu episode. Dan seperti yang gue bilang di awal dan di video first impression gue di 3 episode awalnya dan sampai sekarang, menurut gue jelas Takopi ini adalah tentang perlawanan terhadap agenda untuk bikin anak di Jepang. Karena apa, kalau semua itu bisa membahagiakan anak lu, bertanggung jawab atas anak lu, atau lu cuma bisa bikin anak? Lu bilang cukup duit segini cukup bikin anak, gimana? Memang di sini sangat dikesankan bahwa yang paling salahnya itu adalah mak-maknya ya. Ibunya Shizuka lah, ibunya Marina lah. Jangan salah lu kalau misalnya lu mau nyalahin ibunya doang di situ. Lu nggak sadar Ben, peran bapak mereka yang sangat-sangat kacau balau juga, yang satunya main cewek terus ya nyiksa istrinya, yang satu ninggalin istrinya sehingga istrinya mesti jadi quote and quote penghibur biar bisa menghidupi dirinya dan keluarganya, tapi dari sini kita lihat cuman dirinya ya, karena si Shizuka ditelantarin. Dan bapaknya Shizuka yang kita pikir bakal jadi hero penyelamat atau kayak semacam luka hati Shizuka bisa terobati, malah menjadi pemberi luka terbesar di episode 5. Break dari situ dia akhirnya menjadi sosok Shizuka yang bukan cuma manipulatif tapi juga abusive. Karena disitulah akhirnya Takopi digebugin pakai batu beton, gak tau di batu apa, pokoknya digebugin dan akhirnya
wow. Dan lagi-lagi pesannya adalah komunikasi. Lu mau ngobrol apa enggak? Lu mau jujur apa enggak? Dan anak kecil ini orang yang paling susah berkomunikasi, Pak. Mereka belum belajar banyak kata, mereka belum belajar banyak masalah kehidupan, tapi mereka udah kena masalah kehidupan dari keluarga lu yang harusnya menjadi pelindung dan orang yang bisa memprovide, bukan cuma ngasih makan doang. Provide tuh beda loh ya sama ngasih makan. Tapi malah jadi masalah terbesarnya. Gue ketawa bukan mentertawakan penderitaan anaknya, tapi ironi dari keluarga-keluarga yang hobi bikin anak ini ya. Dan mengaku bahwa keluarga mereka bahagia dan berkecukupan. Takopi sekali lagi membuktikan bahwa anime itu bukan cuma pukul-pukulan, berantem-beranteman, atau shonen lah. Anime itu medium bercerita. Lu bisa bercerita tentang apapun. Menurut gue ceritanya cukup sederhana dan mudah dipahami harusnya. Dan dari Takopi kita juga belajar gitu. Sebenarnya udah terjadi di berbagai macam anime, tapi mungkin kalian nggak sadar gitu. Bahwa anime tuh nggak yang harus gambarnya glow up, bagus dan gimana. Ini kan gambarnya cukup gambar yang sederhana menurut gue ya, nggak terlalu kompleks karakter-karakternya, lebih ke real life dan lain-lain gitu. Dan lu tetap bisa nikmatin, nggak ada berantem-berantem flashy-flashy-annya, dan kita tetap bisa nikmatin. Nggak harus panjang-panjang, berark-ark, berseason-season, dan kita malah bersyukur gitu cepet endingnya gitu, kayak wah, ya udah, bagus, keren. Takopi no Genzai adalah sebuah kesederhanaan yang hanya berupa selimut, tapi kompleksitas dan pesan yang dalam itu berada di dalam selimut tersebut. Dan selimut tersebut dihias dengan sangat indah, sehingga orang-orang yang mungkin nggak tertarik untuk menonton, jadi ikutan menonton, atau mungkin juga baca, dan tanpa disadari mereka baru saja melihat sebuah cerita pendek yang merefleksikan nilai-nilai kehidupan yang menurut gua cukup nyata. Bahkan gak hanya di Jepang, tapi menurut gua juga di sekitar kita. Oh ya, ada satu adegan di episode 6 yang menurut gua tuh gua harapin banget terjadi, tapi nggak terjadi, dan nggak terjadi pun lebih bagus gitu. Yaitu adalah adegan yang dimana pas si Shizuka udah nangis-nangis dan lain-lain, si Takopi tuh kayak tangannya memanjang dan ada ke leher si Shizuka. Yang dimana kita tahu karakter Shizuka juga udah mulai nyebelin, sudah mulai menunjukkan bahwa dia tidak se-innocent girl itu. Gue berharap, dan kayaknya intensi dari animenya pun pengen memperlihatkan kayak Takopi seakan-akan mau cekek mati si Shizuka, karena itu juga apa yang pengen dilakuin sama si Takopi kan di timeline yang baru ini demi menyelamatkan si Marina. Dan dia juga udah ngeliat bahwa si Shizuka udah mukul-mukulin dia, udah ngajar dia gitu kan. Tapi akhirnya di situ adalah redemption karakter si Takopi gitu, bahwa nggak membuat tersenyum doang Takopi, nggak membuat orang bahagia doang Takopi. Lu mesti cari sumber masalahnya dan lu selesain masalah itu gitu loh. Tidak selamanya orang senyum dengan diajak main, diajak terbang, diajak ini, masalah selesai. Ya mungkin senyum buat 2-3 kali, tapi habis itu Takopi sadar bahwa bukan hasil senyumannya ini yang dicari, tapi masalah yang membuat mereka tidak bertersenyum itu apa luar biasa. Tapi kalau menurut kalian bagaimana Takopi ini? Ya gua agak cringe sih, sumpah, itu unhinged banget, tapi karena emang bagus dan mungkin lu pada juga bener-bener bisa nikmatin akhirnya dan merasakan anime-anime yang gak terlalu umum gitu ya, komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, gue janji sama diri gue untuk beli fisiknya karena ini ini bagus banget. Gue pengen beli manga fisiknya dan gue pengen baca lagi. Ada bedanya nggak ya? Gue jadi penasaran gitu. Atau ada yang tambahan, atau ada yang malah nggak ada di manga tapi ada di animenya. Katanya juga ada di toko-toko buku, jadi gue mau cari. Dan ya, buat kalian yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi kalau misalnya kalian masih mau dengerin gue ngobrolin anime, jangan lupa ke channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, Takopi. Child free? Itu tanda tanya ya.